Halo semuanya, kami dari grup Ngawi akan membuat video penjelasan tentang materi-materi soft skill dan roleplaynya. Sebelum kami memulai video, izinkan kami memberikan diri dimulai dari saya. Saya ikuti PPK Anda kami dengan NIM 2501010350. Perkenalkan, nama saya Petugas Dinata dengan NIM 2501001000664. Perkenalkan, nama saya Edi Arya Desta Adidina dengan NIM 25010103. Perkenalkan, nama saya Kakan Judirma Pritaka Judama dengan NIM 250100074. Perkenalkan, nama saya Detugo Priyotomo dengan NIM 2501010063. Jadi adalah judul video kami yaitu menjadi komunikator profesional dari hati hingga presentasi. Nah, jadi kami akan mengajak Anda memahami seni komunikasi interpersonal dan profesional, mulai dari cara memandang orang lain hingga teknik presentasi yang memukau. Dari saya. Halo teman-teman, pada materi kali ini aku akan ngebahas kenapa memandang orang lain lebih penting itu penting. Nah, teman-teman pernah nggak sih kayak cerita sama teman gitu, misalnya lagi cerita pengalaman yang sedih gitu, tapi teman-teman Anda itu kayak mengabaikan gitu loh. Itu tuh kan pasti rasanya sakit banget kan. Nah, sedangkan orang lain tuh juga sebenarnya sama tahu. Semua orang lain merasakan hal yang sama. Semua orang lain tuh ingin merasa dihargai. Nah, kali ini kita akan melakukan roleplay bagaimana cara yang baik. Oke, kita lanjut ke roleplay. Sorry banget Nang, aku lupa kirim file tugasnya. Aku lagi sakit seharian kemarin. Aman, soalnya kamu sakit, kesehatanmu lebih penting. Nanti aku aja nge-handle tuh untuk sementara. Serius nih? Ya aman. Iya. Stres. Iya. Woi, apa nih rekam? Apa nih? Nah, jadi penjelasan yang tadi gimana? Oh, penjelasan yang tadi ya. Oh, penjelasan active listening ya. Sorry. Oke, jadi active listening itu adalah gimana cara kita mendengar, nggak cuma mendengarkan aja, tapi juga memahami. Jadi kan biasa kalau orang mendengar biasa aja itu orang cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan kan. Nah, dengan active listening ini kita juga selain mendengarkan, kita juga berusaha memahami apa yang orang lain bicarakan. Oke, mari kita lanjut ke role play-nya. Rio, susah sekali loh tugas bahasa Indonesia-nya. Aduh. Oh gitu ya, susah apanya? Ya, karena aku belum dapat ide yang cocok untuk ngebuat nih bahasa Indo. Kalau itu coba aja jalan-jalan di luar dulu. Siapa tahu dapat ide yang baru kali. Iya kali ya. Iya. Ya, terima kasih ya idenya. Iya. Sama-sama. Nah, teman-teman, untuk menjadi pribadi yang menarik itu ada tips and triknya loh. Nah, tips yang pertama di bidang verbal, kita tuh harus menggunakan nada bicara yang engaging gitu loh. Jadi kita harus berusaha membuat orang tuh tertarik ngomong sama kita. Dan untuk non verbalnya, kita berusaha menggunakan kedua tangan kita. Kita jangan gini aja. Ini tuh itu kurang baik ya. Lebih baik tuh kita ngomong kayak ini. Ini membuat kita tuh terlihat lebih percaya diri, sehingga orang akan lebih tertarik sama orang yang lebih percaya diri. Nah, sekian tips dan triknya. Kita lanjut ke role play-nya. Lemes banget, jangan lemes gitu dong. Kali ini tuh kita bakal ngebahas kenapa 6-7. Kenapa 6-7 tuh bisa menjamur banget sih di Gen Z sama Gen Alpha. Oke, mari kita lanjut. Kita bakal ngebahas kenapa si 6-7 ini, meme brand rot ini tuh bisa menjamur banget di Gen Alpha dan Gen Z ya. Nah, teman-teman, untuk membuat orang sependapat itu ada strateginya tahu. Nah, strategi pertama tuh kita harus berusaha menggunakan
menggunakan kacamata orang lain, kita harus berusaha berdiri di atas sepatu orang lain. Itu bukan secara harfiah ya. Jadi kita tuh harus belajar cara pandang orang lain. Menurut dia tuh sebenarnya seperti apa sih? Nah, setelah kita sudah tahu orang itu berpikir seperti apa, baru kita mulai memasukkan argumen kita. Nah, itu biasanya strategi secara umum. Nah, kita akan lanjut ke role play. Ya, coba yuk ke kafe Ngawi. Kelihatannya mau nggak? Oh, Kafe Ngawi ya. Kafe Ngawi sebenarnya bagus sih, estetik tempatnya. Tapi dia tuh berisik banget kan, soalnya kan dia rame ya. Sedangkan kan kita kan perlu tempat yang agak sepian dikit gitu loh. Jadi biar kita pas ngerekam atau belajar tuh lebih enak. Mending kita ke perpus aja nggak sih? Ya, betul juga ya. Udah, ke fokus aja. Iya. Teman-teman, etika berpenampilan. Kenapa etika berpenampilan itu penting? Karena impresi pertama seseorang dilihat dari cara kita berpakaian. Nah, saat kita tidak menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan situasi, impresi seseorang terhadap kita itu akan menurun. Nah, dengan kalian menggunakan pakaian yang lebih pas di situasi yang pas juga, itu akan membuat impresi seseorang lebih baik. Iya, udah datang. Halo Pin. Halo. Gimana Pin? Baik. Ini kan kita pakaiannya formal ya di meeting tadi. Iya, kita langsung ya formal. Ada tamu yang agak aneh. Bisa sih ada orang disuruh formal kok, dia malah pakai menor kayak gini dia. Harusnya kayak Nanda lah sih. Kita kan pakainya formal banget tuh. Harusnya kayak gitu gak sih formalnya? Iya. Nah, jadi selanjutnya itu kita ngapain? Nah, selanjutnya kita apa? Apa Ya. selanjutnya kita? Ujian. Ujian ya, ya guys ya. Jadi ujian itu lumayan efektif. Ya, ada sebuah kayak alat psikologis yang kuat mengubah meningkatkan motivasi dan mempererat hubungan kita juga. Itu kalau berbeda kayak cuma kayak sekedar wah hebat kayak gitu. Ujian efektif itu bersifat kayak spesifik ya, tulus sama berorientasi pada proses. Jadi ya itulah ujian. Ini kita ada contoh role juga. Nah, Nan, tadi presentasimu bagus banget sih. Aku suka caramu gimana menyederhanakan data statistik yang mudah. Jadi paham banget. Mudah dipahami juga. Bantu memahami juga. Ya, terima kasih pujanya Marvin. Ya, cuman maaf juga kalau misalnya ada salah dikit mungkin pas penjelasan gitu. Nah, udah bagus. Ya, terima kasih. Ya. Apa itu teknik kritik konstruktif? Memberikan kritik adalah seni yang sulit. Jika salah langkah, kritik bisa melukai ego dan merusak hubungan kita. Namun, jika dilakukan dengan benar, kritik adalah hadiah yang membantu membuat orang berkembang. Kritik konstruktif berfokus pada memberikan perilaku di masa depan. Gus, coba sini Gus pada. Menurutmu udah bagus nggak hasil gini slide kamu? Wah, slide-nya udah bagus. Cuman fontnya dikecilin aja nggak sih? Nama backgroundnya ditambahin dikit. Boleh sih. Makasih. Aku coba perbaikin. Baiklah, saya akan jelaskan bagaimana cara agar presentasi kita jadi lebih baik. Yang pertama yaitu cobalah untuk memancing audiens agar bisa mendengarkan atau tertarik untuk mengikuti cerita Anda. Entah itu melalui kutipan, storytelling ataupun cerita singkat. Saya itu jelaskan kenapa audiens itu ingin mendengarkan kalian. Apa untungnya bagi audiens.
Setelah itu berilah gambaran dari singkat tentang poin-poin apa saja yang akan dibahas agar audiens itu punya pegangan ataupun bisa membayangkan sedikit apa yang akan dibayangkan dari presentasi ini. Oke, setelah itu ada isi atau the body dari presentasi yang akan kalian sediakan. Ingatlah, otak manusia itu sulit untuk mengingat terlalu banyak informasi, jadi usahakan gunakan rule of three ya. Yang pertama itu klaim poin utama atau apa idenya dari presentasi tersebut. Yang kedua, bukti data atau buatlah grafik statistik atau studi khusus yang mendukung presentasi kalian agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Setelah itu yang terakhir ada transisi atau jembatan penghubung ke poin satu ke poin berikutnya agar mengalir. Usahakan jangan membuatnya lompat-lompat agar audiens lebih mudah mengerti. Oke, ke bagian akhir yaitu penutup atau deskripsi. Tolong atau usahakan ya pas kalian akan menutup presentasi jangan dengan terima kasih. Karena penutup itu adalah bagian yang paling mudah diingat. Mulai dengan ringkasan atau rekap atau ulangi 3 poin yang saya sampaikan tadi, seperti contohnya isi the body tersebut ataupun isi dari presentasi kalian. Setelah itu coba tanya audiens apakah yang akan lakukan setelah mengetahui hal tersebut agar setidaknya mereka mengingat sedikit tentang presentasi yang akan kalian berikan. Setelah itu tutuplah dengan closing statement kalian. Entah itu kalian pengen seperti sudah itu dan dari kami ataupun apalah, yang penting kalian buat seuniknya agar mudah diingat oleh audiens. Sudah, itu cara agar membuat presentasi kalian lebih efektif. Halo teman-teman. Halo. Kok kalian lemes gitu sih? Jangan lemes gitu dong. Bahasan kali ini menarik banget tau gak sih? Kali itu kita tuh mau bahas ZZ. Nah, sebelum itu tuh kalian tuh ada gak sih main ZZ? Saya. Oh, kamu ya? Iya. Oke. Kita tuh bawa waifu dulu deh. Iya. Nah, waifu kamu pasti Yezu gua nggak sih ya? Wih, kok tahu? Iya dong, kelihatan nih soalnya sih. Kamu cabul apa ya? Ya bercanda ya. Oke, mungkin kita bakal lanjut ya. Kita bakal lanjut ke materi kita yaitu ZZZ itu apa ya? Ya mana? Ya. Nah, teman-teman, untuk membuat presentasi yang baik, sebelum itu tentu saja kita perlu bikin materi yang bagus ya. Kita perlu research materi sebanyak mungkin, lalu mempelajarinya. Nah, kemudian baru kita memilih desainnya. Untuk yang secara umum sih sekarang kita sudah ada Canva ya. Nah, untuk desain kalau bisa tuh jangan yang kayak gini ya, kayak cuman kosongan doang sama tulisan. Mending kita yang kayak gini, warnanya jelas, dia cuman menggunakan 2 warna dengan tone yang berbeda. Terus juga tipografinya juga menggunakan tipografi yang menarik. Nah, ini contoh presentasi yang baik, desain presentasi yang baik karena dia desainnya menarik dan juga tulisannya singkat. Nah, mungkin segitu aja penjelasan tentang desain presentasi yang menarik. Kita lanjut ke rolling. Nah, oke teman-teman, jadi ini contoh dari presentasi yang baik ya. Jadi dia tuh visualnya dia menarik banget. Dia cuma menggunakan 2 warna ya. Terus juga dia menggunakan Oke teman-teman, setelah kita tadi selesai role play ya. Nah, aku punya pertanyaan nih untuk refleksi kita nih. Kira-kira dari Nanda dan juga Desta ini apa sih masalahnya? Nah, kalau di aku tuh di bagian nge-roleplayin apa namanya materi mengkritik apa menyakiti, karena kita tuh harus memilih kata biar kita tuh gak menyakitkan perasaan teman kita yang kita kritik gitu. Terus kalau untuk masalah acting itu ada kesusahan nggak dari Nanda sendiri? Kalau untuk acting sendiri nggak terlalu, Nggak terlalu masih ya. aman. Masih aman ya. Oke, kita lanjut ke orang yang akan kita tanya kedua yaitu Desta. Nah, kalau Desta nih kira-kira punya masalah nggak ketika sedang berakting pas role play? Kalau saya nggak terlalu sih, lebih ke nahan tawa aja pas kita roleplay. Nah, gitu Apalagi ya. beberapa adegan tuh bisa bikin urat malu putus. Betul, karena kita kan banyak bikin meme kita ya. Betul banget ya. Ya, oke, mungkin segitu kalau dari Desta dan Nanda. Kita lanjut ke orang yang akan kita interview berikutnya. Kita sudah ketemu sama narasumber kita yang ketiga ya, yaitu Gus Adi. Oke Gus, aku mau nanya nih Gus. Kamu kan di sini sebagai editor ya. Kira-kira masalahmu tuh sebagai editor apa aja sih? Pertama membuat videonya ini H-1 loh. Aku nanti ini tanggal 22. Betul. Pokoknya tanggal 23. Ya betul.
Dan ngeditnya malam ini harus jadi. Betul. Ya itu dah masalah waktunya aja. Itu namanya kita belajar kerja under pressure nggak sih? Ya, gitu ya, betul ya, betul banget. Hebat sekali Mas Adiri ya. Mas Adiri memang calon pekerja yang sangat baik. Dia bisa bekerja under pressure dalam waktu yang mepet gitu ya. Memang hebat sekali ya. Oke, terima kasih atas jawaban Anda, Mas Adi. Sekian interview kita kali ini. Kita lanjut ke orang selanjutnya. Oke, sekarang kita sudah ada di interview berikutnya dengan kameramen kita yang lagi megang kamera. Ya, oke, Bang Marvin. Bang Marvin, Ya. kira-kira ada masalah nggak ketika lagi ngerekam ini? Selebihnya sih nahan ketawa ya, apalagi yang di belakang itu. Nah, yang itu ya. Memang Sebenarnya anomali nahan mereka ketawa berdua. ya, suka dengan jok-jok kalian, tapi selebihnya alhamdulillah aman, paling cuma retake beberapa kali doang sih. Ya, untung kita Sisanya nggak paling retake sampai 1000 paling kali. ada kendala kita yang di sini yaitu ngeng depan. Itu ya gitu ya. Ya, berarti dari Anda gimana? Nah, kalau saya sebagai orang interview jujur gugup sedikit sih, soalnya kan tiba-tiba saya ditunjuk interview gitu. Terus kalau untuk role play sendiri, untuk acting sebenarnya tidak ada masalah. Mungkin kadang untuk ngapalin beberapa skrip untuk improvisasi, ya mungkin itu kalau dari saya sendiri. Oke teman-teman, kita interview sudah kelar semua ya. Refleksi kita mungkin sekian. Banyakan Tuh, kita kebanyakan yapping ya. Oke teman-teman, itu penjelasan dari kita dan roleplay dari kita. Sekarang akan kami tutup. Kami dari grup Ngawi izin undur diri. Ini sebuah penutup dari semua roleplay kita. Yang saya akan Thank you. terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Selamat nonton. Thank you.